selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Megris Tiamangea dengan NIM 21030670, Prodi Peternakan kelas PTNA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan objek ayam kampung betina atau yang sering disebut dengan Gallus domesticus dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagian eksternal daripada ternak ayam kampung betina. Yang pertama yaitu ada caput atau bagian dari kepalanya. Yang kedua kolum atau bagian dari lehernya. Yang ketiga tuntus atau bagian badan dari ternak ayam kampung betina. Yang berikutnya ekstremitas anterior, yang ini bagiannya. Yang berikutnya ekstremitas posterior atau bagian yang saya tunjukkan. Yang terakhir yaitu ada kaudal atau ekor dari bagian ayam tersebut. Menurut susunan anatomi, bulu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, anatomi pada bagian plumae, yaitu bulu kasar yang digunakan sebagai penutup pada bagian posterior, sayap dan sekitar ekor. Yang kedua yaitu bagian plumulae atau bulu-bulu kecil dan halus yang terletak pada bagian bulu kasar atau plumae. Yang ketiga yaitu bagian piloplumae atau bulu yang menyerupai rambut, tumbuh dan di seluruh tubuh unggas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Di bagian caput terdapat rostum atau paru, ada maksila rahang atas yang ini, mandibula rahang bawah yang bagian ini. Lalu di dalamnya itu ada palateodorum atau langit-langit mulut yang bentuknya seperti segitiga. Di dalamnya juga ada kelenjar air liur, grandula sagittarius. Di dalam terdapat saluran faring, laring berbentuk selang AC, memiliki cincin-cincin esofagus. Setelah dari krop, makanan akan masuk ke proventriculus yang letaknya bersebelahan dengan krop. Di bawah masuk ke ventriculus atau gizzard, yang dimana gizzard berfungsi untuk menghaluskan makanan. Tekstur lebih halus, warna lebih gelap, aroma jauh lebih asam daripada yang ada di krop. Di dalam ventriculus ada grip berbentuk seperti penggiling berbentuk kerikil yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Makanan yang sudah dihaluskan akan dibawa masuk ke intestinum. Di dalam intestinum ini terdapat duodenum yang menempel pada sekitaran pankreas, yang dimana ukuran duodenum ini sekitaran 18 cm. Lalu ada ileum panjangnya sekitaran 26 cm. Untuk warna ileumnya lebih gelap, tekstur mulai sedikit mengental atau mengeras. Untuk aromanya mengarah ke bau atau busuk. Makanan lebih cair di duodenum, lebih kecoklatan dan lebih asam. Jejunum atau yang sering disebut dengan usus kosong, panjangnya sekitaran 36 cm. Selanjutnya masuk kita pada intestinum crassum, yang dimana terdapat 2 cecum yang panjang masing-masing 10 cm. Rektum terjadi penyerapan penambahan bakteri pembusuk, akibatnya makanan sedikit lebih busuk yang akan dikeluarkan melalui lubang kloaka. Panjang rektum tersebut sekitar 9 cm dan aromanya membusuk disebabkan oleh bakteri. Kloaka merupakan lubang 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, alat reproduksi dan sekresi. Selanjutnya di sini ada alat pencerna tambahan, yaitu 1 pankreas, kedua hati atau hepar, yang ketiga kantong empedu atau vesika filea. Pankreas terletak di antara duodenum. Pankreas terjadi kelenjar endokrin dan eksokrin. Endokrin berfungsi untuk sekresikan enzim glukagon membuat karbohidrat. Eksokrin mengekspresikan pankreas jus. Hati atau hepar, di dalamnya ada kantong empedu yang berwarna kehijauan. Fungsi sekresi empedu yaitu mendetoksi racun, menyimpan karbon, vitamin, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak.
destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, menghancurkan asam urat, juga menghasilkan empedu, terletak di belahan hati. Kantong empedu atau vesica filea berukuran kecil, berwarna hijau kehitaman, kalau pecah terasa pahit. Fungsinya untuk mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase, membantu emulsi lemak, membantu vitamin yang larut di dalam lemak seperti ABEK, memiliki antiseptik untuk memecah lemak. Pada ayam kampung betina terdapat yolk atau kuning telur yang akan masuk ke dalam bagian infundibulum, yang dimana fungsinya yaitu untuk menangkap yolk, lamanya selama 15-20 menit. Setelah masuk ke infundibulum, maka lanjut ke magnum untuk merfertilisasi, yang dimana fungsinya tempat pembungkusan telur. Kemudian kita akan membahas tentang tractus circulatoria atau sistem peredaran darah. Dari jantung atau cor, ini merupakan atrium kanan, kemudian ada ventricle kanan, lalu ada atrium kiri dan ventricle kiri. Sekarang kita masuk pada sistema nervosum. Sekarang kita akan membahas tentang sistema nervosum atau sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat terdapat cerebrum atau otak besar. Kemudian garis-garis yang di tengahnya adalah disebut hemisfer cerebri. Lalu ada lobus olfactorius atau belahan okta. Kemudian di belakang ada cerebrum atau otak kecil. Kemudian ada oblongata atau batang otak. Lalu di bagian dalamnya ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan membahas sistema respiratorius atau sistem pernapasan. Ini merupakan paru-paru atau pulmo. Yang paling atas namanya trakea atau salurannya. Kemudian ada bronkus paling atas kiri kanan. Lalu ini merupakan pulmo dexter dan pulmo sinister. Pada serviks atau kolum terdapat cervical vertebrata sebagai penghubung caput dan truncus. Pada ekstremitas posterior ada tulang paha atas, tibiotarsus, persatuan tulang tibia dan tersalia, dan ada tarsometarsus. Ada 4 palangis, yaitu palangis 1, palangis 2, palangis 3, dan palangis 4. Sekian dari pembuatan video praktikum saya di praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Jika ada kesalahan saya dalam pembuatan video praktikum, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.